Episode 5 Audiobook Hukum Pidana Khusus. Unsur dan sanksi pidananya Profesor Dr. Hajah Rodliah SHMH dan Profesor Dr. Haji Salim HS SHMS. 8. Sanksi pidana bagi pelaku yang menerima hadiah atau gratifikasi. Sanksi pidana bagi pelaku yang menerima hadiah telah ditentukan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 11 berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Ada 5 unsur perbuatan pidana yang disebutkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, meliputi A. Pelakunya, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. B. Sifat perbuatannya, yaitu melakukan perbuatan pidana secara sengaja. C. Perbuatan pidana yang dilakukan yaitu 1. Menerima hadiah, 2. Janji. D. Penyebab pemberian hadiah atau janji karena 1. Kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau 2. Yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan. Dan E. Sanksi pidananya meliputi 1. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau 2. Denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. 9. Sanksi pidana bagi pelaku yang menerima pemerasan dan pemborongan. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu yang menerima pemerasan atau pemborongan telah ditentukan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 12 berbunyi, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. A. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. B. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. C. Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. D. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. E. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
F. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. G. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau menyerahkan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. H. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atau I. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Unsur-unsur perbuatan pidana yang tercantum dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disajikan berikut ini. A. Pelakunya yaitu PNS atau penyelenggara negara, hakim, dan advokat. B. Sifat perbuatannya yaitu dengan sengaja. C. Perbuatan yang dilakukannya meliputi 1. Menerima hadiah atau janji. 2. Memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 3. Meminta, menerima, atau memotong pembayaran. 4. Meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang. 5. Menggunakan tanah negara. 6. Turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan. D. Sanksi pidananya yaitu 1. Pidana penjara meliputi A. Pidana penjara seumur hidup atau B. Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. 2. Pidana dendanya meliputi A. Denda paling sedikit 200 juta rupiah, B. Denda paling banyak 1 miliar rupiah. 10. Sanksi bagi pelaku yang melakukan pemberian hadiah. Sanksi bagi pelaku yang melakukan pemberian hadiah terhadap PNS telah ditentukan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 13 berbunyi, setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Unsur-unsur perbuatan pidana yang tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu A. Pelakunya yaitu setiap orang, B. Perbuatan pidana yang dilakukannya yaitu memberikan 1. Hadiah atau 2. Janji kepada pegawai negeri. Pemberian hadiah disebabkan karena pegawai negeri tersebut mempunyai 1. Kekuasaan atau 2. Wewenang yang melekat pada jabatan atau 3. Kedudukannya. Dan C. Sanksi pidananya yang meliputi 1. Pidana penjara paling lama 3 dan atau 2. Denda paling banyak 150 juta rupiah. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah ditambah 3 pasal baru yang berkaitan dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang meliputi 1. Pasal 12A, 2. Pasal 12B, dan C. Pasal 12C.
Pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi 1. Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang 5 juta rupiah. 5. 2. Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan dipidana dengan denda paling banyak 50 juta rupiah. Ketentuan ini menegaskan tentang tidak dapat diterapkan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena nilainya kurang dari 5 juta rupiah. Namun pelaku hanya dihukum dengan pidana 1. Penjara paling lama 3 tahun dan 2. Pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur tentang pembuktian gratifikasi. Pasal 12B berbunyi 1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas dengan ketentuan sebagai berikut. Yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. B. Yang nilainya kurang dari 10 juta. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. 2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ada 4 unsur perbuatan pidana yang dicantumkan dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi 1. Pelakunya, yaitu PNS atau penyelenggara negara. 2. Perbuatan yang dilakukannya, yaitu gratifikasi. 3. Pembuktian nilai gratifikasi, yaitu A. Yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. B. Yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Dan 4. Sanksi pidananya yaitu A. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan B. Pidana denda paling singkat 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur tentang tidak berlakunya Pasal 12B ayat 1. Pasal 12C berbunyi 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
2. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal yang diatur dalam pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu 1. Tidak diterapkannya pasal 12B ayat 1 jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Waktu melaporkan adanya gratifikasi yaitu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi A. milik penerima atau B. milik negara. 4. Ketentuan mengenai A. Tata cara penyampaian laporan dan B. Penentuan status gratifikasi diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. J. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga diatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ada 4 jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu 1. Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. 2. Sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. 3. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 220, pasal 231, pasal 241, pasal 422, pasal 429 atau pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan 4. Sanksi yang menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Sanksi bagi orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi telah ditentukan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 21 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Ada 4 unsur yang tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi 1. Pelakunya yaitu setiap orang, 2. Sifat perbuatan pidananya yaitu dengan sengaja, 3. Jenis perbuatan pidananya yaitu A. Mencegah, B. Merintangi, atau C. Menggagalkan secara langsung atau tidak langsung tentang 1. Penyidikan, 2. Penuntutan, dan 3. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap A. Tersangka, atau B. Terdakwa, ataupun C. Para saksi dalam perkara korupsi. 4. Sanksi pidananya yaitu A. Pidana penjara dan B. Pidana denda. Pidana penjaranya yaitu A. Paling singkat 3 tahun dan B. Paling lama 12 tahun. Pidana dendanya yaitu A. Paling sedikit 150 juta rupiah dan B. Paling banyak 600 juta rupiah. Sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bersifat kumulatif, karena sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam vonisnya adalah terdiri atas pidana penjara dan pidana denda karena kata penghubung dalam pasal tersebut adalah dengan kata dan.
Sanksi bagi pelaku yang melakukan keterangan palsu ditentukan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 22 berbunyi, setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Ada 3 unsur yang tercantum dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi 1 pelakunya, yaitu setiap orang yang dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu merujuk A. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang wajib memberikan keterangan yaitu tersangka. Keterangan yang diberikan oleh tersangka yaitu 1. Seluruh harta bendanya dan 2. Harta benda A. Istri atau B. Suami, anak, dan C. Setiap orang atau D. Korporasi. 1. Yang diketahui dan atau 2. Yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. B. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur permintaan keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. C. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang kewajiban memberi keterangan sebagai saksi atau ahli. D. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang kewajiban memberikan kesaksian terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Setiap orang yang dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, atau pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan keterangan palsu, yaitu A. Tersangka, B. Bank, C. Saksi atau ahli, dan D. Orang yang menyimpan rahasia. 2. Jenis perbuatan yang dilakukannya yaitu tidak memberikan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam perkara korupsi. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka yaitu tidak memberikan keterangan tentang A. Seluruh harta bendanya, dan B. Harta benda istri atau suami, anak, dan C. Harta benda setiap orang atau D. Korporasi yang diketahui dan atau E. Yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh bank atau bank tidak memberikan keterangan yang benar tentang keadaan keuangan A. Tersangka atau B. Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh saksi atau saksi ahli yaitu saksi atau ahli yang tidak memberikan atau memberi keterangan yang tidak benar tentang korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Dan 3. Sanksi pidananya yaitu A. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, atau B. Denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif. Ini berarti bahwa sanksi itu bisa 1. Penjara saja, 2. Pidana denda saja, dan 3. Pidana penjara dan pidana denda. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar dalam pasal 220, pasal 231, pasal 241, pasal 422, pasal 429, atau pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 23 yang menyatakan bahwa dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, pasal 241 dan pasal 422, pasal 429 atau pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Ada 3 unsur yang tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi 1. Pelakunya yaitu orang yang melanggar A. Pasal 220 KUHP yaitu barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan. B. Pasal 231 KUHP, pasal ini memuat tentang orang dengan sengaja 1. Menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau 2. Yang dititipkan atas perintah hakim atau 3. Mengetahui bahwa barang ditarik tersebut ditarik dari situ menyembunyikannya. C. Pasal 241 KUHP yaitu sanksi pidana bagi pelaku yang pada waktu mengangkut dengan sengaja memakai pas yang diberikan untuk ternak lain, seolah-olah diberikan untuk diangkut. D. Pasal 422 KUHP yang memuat tentang seorang penjahat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik 1 untuk memeras pengakuan maupun 2 untuk mendapatkan keterangan. E. Pasal 429 KUHP memuat tentang sanksi bagi seorang pejabat yang 1. Melampaui kekuasaan atau 2. Tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum memaksa masuk A. ke dalam rumah atau B. ruangan atau C. pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain atau D. jika berada di situ secara melawan hukum. E. Tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau F. atas nama orang itu. F. Pasal 430 KUHP memuat sanksi bagi seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya yaitu menyuruh memperlihatkan kepadanya untuk merampas 1. surat kartu pos, 2. barang atau 3. paket yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau 4. kabar kawat yang dalam tangan pejabat telegraf untuk keperluan umum. 2. Sanksi pidananya yaitu A. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan atau B. Denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada saksi yang menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor telah ditentukan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 24 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Ada 3 unsur yang tercantum dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi 1. Pelakunya yaitu saksi, 2. Jenis perbuatan pidana yang dilakukannya yaitu saksi dan orang lain menyebut A. nama atau alamat pelapor atau B. hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. 3. Sanksi pidananya yaitu pidana paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah.